Atau HAKI atau Intellectual Property Rights atau IPR merupakan hak yang timbul sebagai akibat dari kreativitas yang menghasilkan suatu produk atau metode yang bermanfaat bagi manusia. Intellectual property ini dianggap sebagai harta tak berwujud yang dihasilkan oleh individu maupun organisasi. Kekayaan intelektual menjadi subjek atau fokus utama untuk berbagai jenis perlindungan yang terdiri dari 3 tradisi resmi, yaitu hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Adapun tantangan HAKI, teknologi perangkat lunak dan jaringan seperti internet menimbulkan tantangan besar terhadap pelindungan HAKI, serta menimbulkan permasalahan etika, sosial, dan politik. Sebelum teknologi jaringan hadir, distribusi barang seperti software, buku, atau film terbatas pada media fisik, membuat pendistribusiannya lebih teratur. Dengan adanya teknologi jaringan, informasi dapat dengan mudah diperbanyak dan disebarkan secara luas. Masa berlaku perlindungan hak cipta. Masa berlaku perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah 50 tahun sejak pengumuman untuk ciptaan seperti program komputer, permainan, video, karya fotografi, saduran, terjemahan, aransemen, modifikasi, ekspresi, budaya tradisional, dan kompilasi data. Sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun bagi karya seperti buku, karya tulis lain, ceramah, lagu drama, seni, rupa, arsitektur, peta, dan seni modif seperti batik. Untuk badan hukum, perlindungan berlaku 50 tahun sejak ciptaan diumumkan. Hak merek. Merek adalah tanda, gambar, logo, nama, kata jenis, huruf, angka-angka susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperjualbelikan oleh perorangan atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan dengan tujuan memisahkan dari jasa lain sejenis. Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, untuk dilaksanakan sendiri atau dengan persetujuan kepada pihak lain sesuai UU Nomor 13 Tahun 2016. Di Indonesia, jangka waktu paten adalah 20 tahun, sejak tanggal penerimaan atau filing date dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan paten sederhana 10 tahun. Adapun masa berlaku monopoli eksklusif hak paten di setiap negara bisa berbeda-beda. Di Indonesia menurut undang-undang adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak bisa diperpanjang lagi. Selanjutnya, pencurian hak milik intelektual. Selain perangkat lunak, banyak karya kekayaan intelektual lain yang dilindungi hak cipta dan juga rentan terhadap pembajakan berbasis komputer. Karya-karya tersebut meliputi lagu, film, foto, artikel, buku, serta karya tulis dan seni lainnya. Versi digital dari karya-karya ini mudah diakses, diunduh, dan disebarkan melalui internet atau sebagai lampiran file dalam email. Menurut The Nin Annual Global Software Privacy Study pada tahun 2019, pembajakan software global mencapai 42%, menyebabkan kerugian hingga 63 miliar US dollar. Bahkan dari setiap pembelian 100 US dollar penjualan software resmi, $75 berasal dari bajakan. Untuk mengatasi hal ini, Digital Millennium Copyright Act atau disingkat sebagai DMCA pada tahun 1998 mengatur perlindungan hak cipta, melarang penghindaran teknologi proteksi, dan mewajibkan penyedia layanan internet mencatat serta menindak situs pelanggar. Berikut ini jenis HAKI yang sering menimbulkan isu etika atau sengketa dalam bidang teknologi informasi. Studi kasus. Contoh kasus pelanggaran hak cipta antara Apple dan Microsoft bermula ketika Microsoft menggunakan elemen GUI Apple pada Windows 1.0 berdasarkan lisensi. Namun, saat Microsoft merilis Windows 2.0 dan 3.0 dengan fitur tambahan mirip GUI Macintosh, Apple menggugat atas klaim look and feel yang mereka anggap melindungi hak cipta.
Pengadilan memutuskan sebagian besar elemen sudah dilisensiasikan atau tidak dapat dilindungi hak cipta karena merupakan ide dasar, bukan ekspresi asli. Gugatan Xerox terhadap Apple juga dihentikan. Kasus ini fokus pada perjanjian lisensi daripada cipta umum, menghindari preseden hukum look and feel pada 1998. Perselisihan diselesaikan damai dengan Microsoft membeli saham Apple dan kedua perusahaan menyepakati kerjasama lisensi silang paten. Jadi kesimpulannya adalah haki atau IPR adalah hak tak berwujud yang lahir dari daya cipta manusia dan juga menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat. Fokus perlindungan haki meliputi hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Kemudian tantangan utama adalah teknologi jaringan dan internet yang mempermudah pengadaan dan penyebaran sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial akibat pembajakan software. Lalu, perlindungan hukumnya mencakup hak cipta yaitu hak eksklusif yang berlaku lama setelah pencipta wafat, hak merek yaitu tanda pembeda dalam perdagangan yang dilindungi 10 tahun dan hak paten yaitu hak eksklusif atas investasi teknologi yang berlaku 20 tahun. Kemudian isu pembajakan software dan pencurian kekayaan intelektual digital lainnya merupakan tindakan ilegal yang diancam pidana dan denda jaringan. P2P mempopulerkan berbagai file tetapi rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Solusi layanan berbayar seperti musik online dengan harga terjangkau terbukti menurunkan pengunduhan ilegal.